Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beri Noval Setiaji dari kelas PJKR 5D dengan NPM 18 10 63 10 70 135. Jadi di sini saya mau mempresentasikan atau memaparkan tentang manajemen organisasi dan sistem pertandingan olahraga. Apa sih manajemen itu? Nah, jadi menurut Dax and Mesrick, pada tahun 1998, mengarahkan manajemen sebagai proses pencapaian dari target organisasi secara efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengontrolan sumber daya organisasi. Adapun menurut Harsey and Bernhardt pada tahun 1982 dan juga DeCenzo dan Robbins pada tahun 1999 mencatat bahwa manajemen bergerak atau bekerja dengan melalui perorangan, juga kelompok untuk mencapai target organisasi. Nah, istilah manajemen didapat dari kata dalam bahasa Prancis. Manager berarti digunakan dengan hati-hati. Dan dari kata dalam bahasa Italia, managere, yang berarti mengendalikan. Jadi, istilah tersebut sering digunakan pada sistem pelatihan kuda dan lambat laun dilakukan dalam operasi militer dalam peperangan, pengorganisasian, kembali militer yang berhubungan dengan pengambilan atau kontrol. Yang selanjutnya itu ada manajer. Manajer ialah seorang yang aktif secara khusus dan merupakan bagian dari proses manajemen secara spesifik. Secara manajer adalah seorang yang melakukan perencanaan, pengambilan keputusan, mengorganisasikan staf, pemimpin, memotivasi, sekaligus mengontrol sumber daya organisasi. Mereka adalah anggota organisasi yang berkoordinasi, berintegritas, mengatur, menjaga, mengawasi, dan bekerja secara langsung dengan anggota lainnya. Menurut Kolmis dan Walter pada tahun 1999, lalu mengapa mengejar karir manajer? Terus dijawab, seorang manajer atau seorang yang dalam posisi memanage atau mengatur organisasi biasanya mempunyai pendapatan gaji yang lebih tinggi dari posisi lainnya di organisasi tersebut. Manajer biasanya mengontrol fungsi dari masing-masing bagian, seperti merekomendasikan kenaikan gaji atau promosi, membuat sumber daya manusia menjadi efektif atau menentukan beban kerja. Lalu ada prinsip-prinsip manajemen dan struktur organisasi. Yang pertama, manajemen struktur manajemen adalah bentuk grafik dalam bagian organisasi. Organisasi grafik sering digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan struktur organisasi. Grafik ini jelas menggambarkan susunan manajemen sebuah organisasi dan posisi kunci dan fungsi manajemen mereka. Yang kedua, lalu ada grafis dan staf organisasi. Seseorang dalam organisasi memiliki tanggung jawab langsung dan kewenangan untuk tujuan tertentu atau tujuan organisasi. Sebagai contoh, seorang direktur senior asosiasi alat olahraga akan berada di posisi lain dengan tanggung jawab atas tugas yang diberikan oleh direktur dan pada gilirannya akan melaporkan langsung kepada direktur. Yang ketiga, struktur organisasi informal dan formal. Pertama, itu formal. Sebuah organisasi formal didasarkan pada struktur, praktik pekerjaan dan dengan tugas yang diberikan oleh manajer untuk bawahan bersamaan dengan hikarib tugas-tugas mereka dan jaringan komunikasi. Lalu ada organisasi informal. Sebuah organisasi informal menyadari bahwa ada banyak hubungan yang tidak dapat digambarkan dalam bagian organisasi. Dengan kata lain, hal-hal dilakukan di luar hubungan formal yang mencerminkan grafik. Lalu yang keempat ada struktur-struktur manajemen untuk program-program pendidikan jasmani dan olahraga. Struktur-struktur manajemen pada dasarnya dibentuk untuk program-program pendidikan jasmani di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan, sekolah tinggi dan universitas. Organisasi dan struktur penjaskes di SD, SMP, SMA atau SMK
Pendidikan tingkat kabupaten adalah unit manajemen dasar untuk tingkat SD, SMP, SMA atau SMK, dan merupakan sebuah bagian kelompok kerja yang dibangun oleh negara. Pengembang sekolah terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, sekretaris, dan bendahara. Kepala sekolah bekerja langsung di bawah pengawas sekolah atau bertanggung jawab sebagai penghubung pertemuan-pertemuan para pengembang sekolah. Wakil kepala sekolah bertugas dalam kapasitasnya sebagai pengisi kekosongan kepala sekolah. Sekretaris bertanggung jawab merekam dan mengarsipkan dokumen, dan bendahara bekerja mengusuri keuangan. Selanjutnya ada administrasi olahraga. Kata administrasi berasal dari bahasa Belanda administratie, yang artinya segala kegiatan yang meliputi tulis-menulis, ketik-mengetik, komputerisasi, surat menyurat atau korespondensi, kearsipan, agenda, atau pekerjaan-pekerjaan tata usaha kantor. Kata administrasi lainnya berasal dari bahasa Yunani administrar, yang artinya pada administrasi pelayanan. Maka kata administrasi berarti memberikan pelayanan. Menurut Prof. Prajudi Atmusudirjo, Lembaga Administrasi Negara membedakan administrasi dalam dua pengertian, yaitu administrasi dalam pengertian sempit dan administrasi dalam pengertian luas. Dalam pengertian sempit di sini dimaksud ditinjau dari lingkup kerja yang sempit, yaitu hanya berkisar pada kegiatan tata usaha kantor atau office work seperti tulis-menulis, pengetikan, surat menyurat, atau termaksud menggunakan komputer, agenda kearsipan, pembukuan, dan lain sebagainya. Sedangkan administrasi dalam pengertian luas dibedakan dalam 3 sudut, yaitu proses, fungsi atau tugas, dan kepranataan atau institusi. Dalam setiap organisasi atau instansi sudah tentu ada orang-orang yang menjalankan administrasinya. Semisalkan, orang-orang yang melaksanakan tugas kepimpinan atau bisa disebut pemimpin. Orang-orang yang melaksanakan tugas perencanaan bisa disebut juga perencana. Orang-orang yang melaksanakan tugas pengawas atau kontrol disebut pengawas. Dan yang terakhir ada orang-orang yang mengorganisir atau organisator dan lain sebagainya. Dan di sini ada juga definisi menurut penulis Indonesia. Kita ambil contoh Sondang P. Siagian. Administrasi adalah proses kerjasama antara dua orang atau lebih berdasarkan rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan. Ada manajer. Manajer merupakan orang yang berusaha mencapai tujuan maupun keberhasilan melalui usaha dan kemampuan orang lain. Yang pertama ini ada tugas-tugas penting manajer, yaitu bekerja dengan dan melalui orang lain, memadukan dan menyeimbangkan tujuan, menetapkan prioritas dan apa yang harus didahulukan, mempertanggungjawabkan dan bertanggung jawab, berpikir analitis dan konseptual, mediator atau penengah segala persoalan, politisi, seorang yang pandai berdiplomasi, diplomat yang piawai membawa dan menuaikan misi, mengambil keputusan yang sulit. Kemudian ada kegiatan-kegiatan manajer. Kegiatan pribadi manajer, pengaturan waktu, pengembangan karir, keterlibatan dalam hidup. Kegiatan teknis manajer, pekerjaan yang menggunakan peralatan, pemecahan masalah teknis, pelaksanaan fungsi. Kemudian ada kegiatan administratif manajer, pemrosesan kerja, anggaran, monitoring kebijakan dan prosedur, pemeliharaan stabilitas. Kemudian ada kegiatan interaksional manajer. Yang pertama ada peranan antar pribadi. Yang kedua ada peranan informasional. Yang ketiga ada peranan pembuatan keputusan. Kemudian ada kinerja. Kinerja berasal dari pengertian performance yang hasil kerja atau prestasi kerja. Ada beberapa pandangan para pakar tentang pengertian kinerja, yaitu dari Debra L. Nelson menyatakan bahwa kinerja
seseorang itu dapat dilihat dengan hasil yang dicapai. Selanjutnya ada pembuatan keputusan yang baik. Pembuatan keputusan adalah tindakan menyusun pemikiran seseorang, membuat kesimpulan, dan membuat penilaian atas beberapa pertimbangan ketika menghadapi beberapa pilihan. Administrator dikenal karena keputusan yang dibuatnya. Pernyataan tersebut bukanlah kebenaran yang absolut, tetapi itu menunjukkan bahwa pembuatan keputusan merupakan usulan administrator. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan pilihan, yaitu pemahaman. Pemahaman yaitu proses mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi yang diperoleh. Selanjutnya ada penetapan. Penetapan yaitu keyakinan yang kuat didorong oleh perasaan seperti takut, marah, benci, cinta, dan simpati. Selanjutnya ada semangat. Semangat yaitu dorongan dari dalam untuk bergerak, untuk bertindak walaupun orang yang merasakannya akan senang atau marah terhadap apa yang dikerjakan. Selanjutnya ada norma-norma. Norma-norma yaitu landasan, standar atau kualitas yang dianggap menguntungkan. Selanjutnya ada kebenaran. Kebenaran dan fakta memiliki arti yang sama dan mempengaruhi cara membuat pilihan. Kebenaran adalah pernyataan yang mengarah kepada pengetahuan atau akal sehat. Selanjutnya ada informasi. Informasi yang berupa opini, keyakinan, dan bujukan merupakan bahan dalam proses pembuatan keputusan. Semuanya merupakan elemen informasi yang tidak bisa disamakan dengan fakta atau kebenaran. Yang selanjutnya itu ada administrasi atau manajemen. Administrasi atau manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan evaluasi. Yang pertama itu ada perencanaan. Perencanaan merupakan penentuan lebih awal dari suatu tujuan yang akan dicapai. Yang kedua ada pengorganisasian. Organisasi merupakan sekumpulan orang yang bersepakat untuk bekerja sama dan memiliki komitmen untuk mencapai tujuan. Yang ketiga ada pemimpin. Pemimpin merupakan seorang yang dapat membuat keputusan yang tepat pada saat yang dibutuhkan. Dan yang terakhir ada evaluasi. Evaluasi adalah melihat kembali hasil kerja yang telah dilaksanakan, baik keberhasilan maupun merupakan kegagalan. Kerja untuk perbaikan di masa-masa yang akan datang. Ya, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.